Para hadirin sekalian, marilah kita pasang telinga kita, kita hadirkan hati kita untuk mendengar nasaih-nasaih mau'izatul hasanah serta kalam-kalam mutiara yang akan dibawakan oleh penceramah-penceramah kita. Yang insyaallah penceramah pertama kita serahkan kepada Habib Muhammad Dibat bin Ja'far Al-Haddad. Kepada Al-Habib Muhammad Dibat bin Ja'far Al-Haddad kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahm wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram, amma ba'd. Para habaib yang dimuliakan Allah, para asatid, para kiai, para hujjaj, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan keimanan, keislaman, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal, bulan yang sebelumnya biasa saja, tapi karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan ini menjadi bulan yang mulia. Rabiul Awal, semuanya yang dinisbahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia. Madinah yang awalnya kota yang terdapat di dalamnya penyakit, biasa orang yang masuk kota Madinah, namanya dulu Yathrib, akan terkena demam, humma Yathrib. Tapi begitu masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka berubah, bahkan tanahnya pun menjadi obat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umatnya pun menjadi umat yang paling mulia berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di muka bumi. Walaupun kita umat yang terakhir, umat yang paling pendek umurnya dibanding umat-umat yang terdahulu, tetapi kita punya kemuliaan yang tidak dimuliakan, tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu, yaitu sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang berkaitan dengan Rasulullah menjadi mulia, seperti halnya Rabiul Awal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan pada bulan Ramadan, padahal Ramadan adalah sayyidus syuhur, pimpinan penghulu daripada bulan-bulan yang ada. Agar tidak ada terkesan bahwa Rasulullah menjadi mulia karena dilahirkan di bulan yang mulia, dan juga tidak dilahirkan pada hari Jumat, padahal hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Agar tidak ada pandangan yang memandang bahwa Rasulullah menjadi mulia karena dilahirkan pada hari yang mulia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, maka hari Senin menjadi hari yang sangat mulia. Sehingga beliau pun mengatakan Yaumul Itsnin Yaumul Mubarak, hari Senin adalah hari penuh keberkahan. Kemudian Rabiul Awal pun begitu menjadi mulia juga karena dilahirkan sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang mulia adalah juga tahun di mana lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat menjadi umat yang mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bangga dan bahagia menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat yang terakhir, akan tetapi kelak menjadi umat yang pertama yang bakalan masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama baginda Rasulullah. Tapi kalau pengen masuk surga sama Rasulullah harus kenal dulu siapa Rasulullah.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kedudukannya, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama harus kita kenali siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Nabi yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kalau kita mau ngaji Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kalau kita ngaji, kita belajar, kita hadir majelis ta'lim, hadir majelis ilmu, kita bakalan tahu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti orang-orang yang tidak ngaji menganggap bahwa Nabi Muhammad ya nabi sama seperti kita. Manusia juga, iya. Beliau adalah manusia. Tapi bagaimana dikatakan basyarun lakal basyar. Nabi kita Muhammad manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Beliau bagaikan permata di atas bebatuan. Sangat mulia, sangat berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut namanya selalu beriringan dengan pujian, dengan menyebutkan pangkat dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadur Rasulullah. Ketika menyebut namanya disebut juga julukannya, kedudukannya. Siapa itu Muhammad? Muhammad Rasulullah. Biar kita pun enggak bosan nyebut. Ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad dengan Muhammad saja. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menyebut nama Nabi Muhammad dengan namanya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut nama Rasulullah dengan sebutan namanya saja. Tetapi pasti ada julukan. Sehingga beliau mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Lalu beliau pun menjelaskan orang-orang yang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sifat-sifatnya, sifat Nabi Muhammad dan juga sifat-sifat para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'an. Mereka ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffar. Pertama beliau mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau. Bagaimana? Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka sangat tegas kepada orang-orang kafir. Tegas. Enggak ada basa-basi. Terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dia sangat tegas. Bahkan di dalam salah satu tafsirnya Sahibul Kasyaf mengatakan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking tegasnya terhadap orang-orang kafir, senggolan aja kagak mau, bajunya nggak mau nyenggol. Ini yang kafir-kafir harbi nih, ya, katanya bajunya nggak mau bersenggolan, apalagi badannya anti banget. Ini musuh Allah, ini mereka yang menyekutukan Allah. Gimana mau berdekatan dengan menyentuh dengan mereka? Sehingga mereka nggak mau menyentuh, kulitnya aja nggak menyentuh. Ini ada orang-orang yang cium tangan, ya, na'udzubillah, dia cium tangan, cium jidat, macam-macam. Allah mensifatkan Rasulullah dan para sahabat ahlan salam alwi, mensifatkan para sahabatnya Rasulullah dan sahabatnya asyidda'u 'alal kuffar, tegas, lugas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi di antara mereka satu sama lain saling cinta, saling sayang. Ini sepatutnya seorang muslim harus saling sayang, harus saling cinta. Bukan makin sakit saling sikut menyikut, saling benci, saling mencaci, saling memfitnah. Ada sifatnya orang-orang munafik yang seperti itu. Kemudian sifatnya apa lagi? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana
mereka terlihat, kalau melihat mereka, mereka selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ruku dan sujud, sehingga dikatakan mereka mengharap kepada keutamaan dari Allah, enggak ngarep apa-apa daripada ibadah mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, hanya mengharap keutamaan dari Allah dan mengharap keridhaan dari Allah dari ibadah yang dia kerjakan. Kadang kita ada orang yang melakukan ibadah ngarep urusannya biar gampang aja. Saya udah sholat kok saya masih begini aja rezekinya. Salah niat itu. Tidak mengharap dari apa-apa dari ibadahnya kecuali hanya menghambakan dirinya kepada Allah, mengharap kemuliaan dari Allah, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata simahum fi wujuhihim min atharis sujud, kelihatan dari tampang wajah mereka karena banyak sujudnya. Mukanya teduh, adem, enak dilihat. Semua orang yang lihat dia enak aja deh. Biar kata kagak ganteng-ganteng banget tapi enak dilihat. Biar kata agak hitam dikit juga tapi enak dilihat. Tapi ada orang yang ganteng mungkin putih bersih tapi kagak enak banget dilihatnya. Kagak resep aja. Kurang sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, sifat mereka ada bekas cahaya daripada banyaknya sujud kepada Allah. Ini bekas sujudnya katakan bukan yang dimaksud Anda ada hitam di jidat ya. Ada orang yang salah anggap simahum fi wujuhihim, oh berarti kalau sujud tekan dikit biar agak ada hitam-hitamnya. Enggak seperti itu. Karena simahum fi wujuhihim bukan fi jibahihim katanya. Tandanya di wajah seluruhnya, bukan cuma di jidat aja. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat cinta kepada baginda Rasulullah. Kita pun yang menjadi mulia karena Rasulullah harus punya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenali lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedulinya, cintanya sama kita, sangat sayangnya sama kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bagaimana sifat Rasulullah terhadap kita, bagaimana kepedulian Rasulullah kepada kita, bagaimana perhatian Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, sehingga Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Min anfusikum kata karena kalian tahu, ini orang yang kalian kenal. Ini rasul nabi yang semuanya pada tahu, nasabnya jelas kelihatan sudah. Kedudukannya orang semua tahu, bahkan mereka dijulukin al-amin. Semenjak sebelum diutus menjadi nabi sudah dijulukin orang yang sangat jujur, dipercaya. Sehingga ketika ada orang-orang yang mengatakan bagaimana Muhammad setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, ada yang mau bertanya kepada Abu Jahal ataupun Abu Lahab, bagaimana, kenapa enggak dibilangin pembohong aja itu Nabi Muhammad al-Kadzdzab? Katanya bagaimana kalau kita mau ngatain dia al-Kadzdzab, tukang bohong, kalau kita yang julukin al-amin, kita yang julukin dia sebagai orang yang jujur kita, terus kita bilang sekarang kadzab, ini nggak mungkin. Makanya Rasulullah SAW nggak bisa dituduh dari berbagai macam, karena kejujuran, kebenaran baginda Rasulullah SAW. Dalam bacaan yang lain, riwayat bacaan yang lain mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Ada min anfusikum, ada min anfasikum. Min anfasikum artinya di antara telah datang kepada kalian manusia yang paling mulia, yang paling berharga. Lalu bagaimana sifatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat peduli dengan apa yang menyusahkan kalian. Sangat peduli sama kita, sangat perhatian. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak dipilih dua perkara kecuali pasti aku akan memilih yang paling mudah untuk umat, yang paling gampang untuk umatku dipilih oleh baginda Rasulullah SAW. Itu keperhatiannya Rasulullah kepada kita.
Jangan kita ngeluh, semuanya yang udah datang kepada kita lewat Rasulullah itu udah yang paling mudah, yang paling gampang. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sangat getol, sangat semangat untuk apa? Untuk memberikan agar kita lepas keluar daripada kesesatan. Memberi hidayah, membawa hidayah ini biar semua orang itu mendapatkan hidayah. Sehingga Rasulullah SAW beberapa kali mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy pun dikumpulkan. Dia ajak, dia dakwai biar semuanya masuk ke dalam agama Islam. Sehingga saking cinta, harapan Rasulullah biar semuanya masuk surga, ada seorang Rasulullah SAW beliau lagi duduk dengan sahabatnya, ada jenazah Majusi lewat. Tahu Majusi? Orang penyembah api. Mayatnya lewat, Rasulullah nangis. Sahabat bilang, kalau bahasa kita pakai nangis, ini mah yang mati orang kafir, orang Majusi lagi, orang musyrik, orang yang nyembah api. Tapi apa kata baginda? Kenapa Rasulullah SAW menangis? Kata Rasulullah, satu jiwa luput dariku masuk ke dalam api neraka. Seharusnya dia masuk ke dalam surga, tapi dia mati dalam keadaan kafir. Rasulullah sedih. Kemudian ketika ada satu anak, cerita yang kita sering dengar bahwa dia sebelumnya belum masuk Islam, tapi dia sering khidmah kepada Rasulullah SAW. Ketika dia sakit mendekati ajalnya, Rasulullah SAW mendatanginya. Kemudian Rasulullah mengajaknya dia agar masuk Islam. Lalu dia izin sama bapaknya, dia mengisyarat, dia lihat bapaknya, minta izin bagaimana ini. Lalu bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, ikutin kata Rasulullah, kunyahnya Abul Qasim. Lalu dia pun mengikuti Rasulullah SAW mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal dunia. Rasulullah sedih? Rasulullah enggak sedih. Keluar dari rumah itu Rasulullah gembira, bahagia, senang. Kenapa? Karena ini satu jiwa sudah selamat dari api neraka. Dia masuk ke dalam Islam, pastinya dia akan masuk ke dalam surga. Ini apa yang diinginkan Rasulullah. Baginda Rasulullah ingin semuanya kita masuk ke dalam surga. Misinya Rasulullah menyelamatkan umat manusia agar selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Sehingga ketika dijanjikan oleh Allah, walau sawfa yu'tika rabbuka fatardha, kelak Tuhanmu akan memberikan kepada kamu sehingga kamu ridha. Rasulullah nanti di akhirat. Kira-kira apa yang dimau Rasulullah? Enggak ada yang diinginkan kecuali sampai beliau mengatakan, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau gitu ya Rasulullah, aku enggak ridha, aku enggak rela satu dari umatku ya Allah masuk ke dalam api neraka. Itu Rasulullah, cintanya, pedulinya sama kita, sayangnya sama kita begitu, kepengen kita semuanya masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau pengen masuk surga harus ada ittiba' bin Nabi, harus ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semuanya masuk surga kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semuanya masuk surga kecuali yang kagak mau, yang kagak kepengen. Kira-kira ada yang enggak kepengen masuk surga? Insyaallah kita semuanya pengen masuk surga. Tapi Rasulullah ditanya, siapa yang kagak mau ya Rasulullah? Dia mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat patuh ikut apa yang aku bawa, dia bakalan masuk surga. Yang kagak ikut, yang enggak mau beriman, itu yang bakalan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama baginda Rasulullah. Di belakang baginda Rasulullah SAW. Kalau mau dekat dengan Rasulullah SAW, maka harus kita menjalankan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Gimana caranya biar kita tambah cinta? Harus ada ittiba, harus ikut dengan Nabi. Gimana caranya biar kita ikut Nabi? Nggak ada cara lain kecuali kita belajar, ngaji, hadir majelis ta'lim, hadir majelis ilmu, biar kita tahu apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Ajarannya apa aja yang harus kita ikutin. Tadi kita di dalam doa Maulid mengatakan, wa fi tara'iq ittibaihi minas salikin. Kita minta kepada Allah agar kita ikut jalan apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ya insyaallah dari majlis ini kita bisa tambah semangat untuk lebih dekat dengan baginda Rasulullah, tambah semangat untuk mempelajari ajaran Rasulullah SAW, dan juga Allah tambahkan ke dalam hati kita kecintaan kepada baginda Rasulullah
Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ilmu yang disampaikan adalah Habib Muhammad Dibat bin Ja'far Al-Haddad berguna bagi kita semua yang mendengarkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk penceramah yang kedua, insyaallah kita serahkan kepada guru kita Habibana Alwi bin Usman bin Alwi bin Yahya. Kepada Habibana Alwi bin Usman bin Alwi bin Yahya kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada wa lahu intaqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الهادي إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من يومنا إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Para habaib, para kiai, para guru-guru, segenap pengurus Masjid Jami Al Amin, khususnya Ustaz Haj Muhammad Arfan, sekeluarga beserta jamaah yang hadir di malam hari ini, baik yang di dalam masjid maupun yang di luar, baik yang masih berada di tempat maupun yang sudah meninggalkan. Semoga kita semua yang hadir maupun yang di dalam perjalanan, semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya kepada kita saat ini. Allah Ta'ala limpahkan anugerahnya yang besar. Allah Ta'ala limpahkan ampunannya kepada kita. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami ya Rabb, hapuskan segala kekeliruan kami, segala kelalaian kekhilafan kami ya Allah. Dosa-dosa kami begitu banyak dan menumpuk sejak kami akil balik sampai saat ini. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan melainkan Engkau ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang dapat mengangkat kesulitan melainkan Engkau ya Allah. Tidak ada yang dapat menyingkap segala musibah dan bencana, menolak segala bala dan musibah kecuali Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, judlana bin na'im bil wali bil karim sadatina ahli tarim. Ya Allah ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Dengan majlis-majlis seperti ini, dengan keberkahan para aulia, orang-orang soleh di sekitar kita, maka bencana musibah sebanyak dan sebesar apapun akan tertolak, akan ditolak oleh Allah, akan disingkap oleh Allah Ta'ala, akan dijauhkan dan ditahan oleh Allah Ta'ala. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahum bainal anami ladukdikat jibalun wa arbun lirtikabil khati'ati. Dengan sebab keberadaan orang-orang saleh, para wali-wali Allah Ta'ala yang berada di sekitar kita, yang berada di Jakarta khususnya, dan di Pulau Jawa secara umum, di Indonesia, di negeri kita ini banyak orang-orang saleh, banyak para kekasih Allah, wali-wali Allah Ta'ala. Dengan sebab keberadaan mereka, Allah Ta'ala mengangkat musibah, Allah Ta'ala menyingkap segala kesulitan, dan Allah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Kebaikan-kebaikannya dilimpahkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Bukan dengan sebab doa kita. Memang doa kita juga mungkin, tetapi kemungkinannya kecil. Kita sadar, kita tahu diri siapa kita. Kita tahu diri kita yang banyak dosa dan salah, banyak makan yang syubhat, sering bermaksiat, bahkan lalai kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang paling utama, yang menyingkap segala kesulitan dan keresahan umat ini, segala musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan. Ada yang diangkat, disingkap, dijauhkan karena sebab keberadaan para aulia Allah, baik yang masih hidup, baik yang masyhur maupun yang mastur. Ada yang dikenal, ada yang viral, orang-orang saleh, bukan yang viralnya kagak benar. Bukan yang cuman viral doang nyaci maki ulama. Tahu, paham? Bukan yang cuma viral doang dia membatalkan nasab orang lain. Bukan yang cuma numpang viral dia untuk meningkatkan atau menaikkan ratingnya. Tetapi orang-orang soleh yang berada di sekitar kita, yang kita hadiri haulnya, yang diadakan haulnya. Ada lagi banyak di antara mereka wali-wali Allah Ta'ala yang mastur, gak dikenal, padahal dia orang mulia, orang hebat di sisi Allah Ta'ala. Dengan sebab keberadaan mereka itulah musibah dan bencana akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Walaulahum bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan saja keberadaan mereka, kalau bukan karena mereka, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahib Ratib yang menggubah syair ini, yang mengatakan ucapan ini, kalau bukan saja karena keberadaan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengguncangkan gunung-gunung dan bumi ini karena sebab dosa-dosa kita. Gunung, ya ada yang begitu banyak di Pulau Jawa nih. Ada yang di paling dekat dengan kita di sini, gunung apa? Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Sahari. Kagak ada gunungnya Gunung Sahari. Di Senen sana, kagak ada gunungnya. Itu gunung-gunung bakal digoncang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan karena mereka. Sebab apa? Sebab dosa-dosa kita. Kadang ada orang, bukan kadang, banyak yang gak sadar bahwa dirinya pendosa, bahwa dirinya banyak salah, dirinya banyak lalai kepada Allah, tetapi dia melihat musibah ini hanya karena kesalahan orang lain. Ini penyebab musibah si anu sini, korupsi nih, pejabat-pejabat udah banyak pada kagak benar, banyak yang maksiat, banyak yang begini, padahal dianya mungkin lebih bermaksiat kepada Allah. Dia yang ngomong seperti itu mungkin lebih banyak dosanya. Mungkin yang mengklaim orang lain salah, dianya lebih salah. Bahkan ketika dia menyalahkan orang lain, menganggap dirinya mulia, baik dan hebat, maka dia aswa'u halan minhu. Dianya lebih buruk, lebih jelek daripada
orang yang dianggap jelek sama dia, sementara dirinya merasa hebat dan baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dengan majlis-majlis seperti ini juga, selain dengan keberadaan orang-orang soleh para wali-wali Allah, maka karena keberadaan majlis-majlis perkumpulan seperti ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah dan bencana, mawaidul khair mabsuta liman bayarid fi syahrin nabil mukhtar taha wulid. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, penyusun Simtud Durar yang kita baca tadi nih, Simtud Durar fi akhbari maulidi khairil bashar wa ma lahu min akhlaqin wa awsafin wasiyar. Akhlak, sifat-sifat Nabi dan sirah, sejarah atau tarikh yang diungkap oleh Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Bukan hanya beliau ini seorang ulama, memang beliau ulama besar, ahli bahasa, ahli sastra, faham, menguasai ilmu balaghah, ilmu arud dan lain sebagainya. Tetapi juga beliau ini seorang pewaris Nabi, seorang pecinta Nabi yang luar biasa. Seseorang yang kecintaan kepada Rasulullah telah bersemayam di dalam hatinya, telah menguasai dirinya, sehingga beliau pernah mengatakan, yakadu min shiddati syuwaqi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbu sakan fid dhamir. Nyaris hampir saja hati saya ini terbang. Terbang kemana? Kepada seseorang yang kecintanya bersemayam di dalam hatiku. Mau terbang ke Madinah, beliau berada di Tarim, di Seun, di Hadramut, tetapi hatinya mau copot, mau terbang ke Madinah untuk menemui kekasihnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakadu min shiddati syuwaqi fuadi yatir, mau terbang gak kuat, subhanallah. Yakadu min shiddati syuwaqi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbu sakan fil dhamir. Nah, beliau Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan, mawaidul khair mabsutah liman bayarid. Hidangan kebaikan, jamuan kebaikan dari Allah Ta'ala mabsutah, terhampar, terbentang. Kapan itu? Fi syahrin nabil mukhtar taha wulid, di bulan yang dilahirkannya Rasulullah, di bulan yang dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhampar kebaikan, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Maulid. Bukan cuma terhampar hidangan kebuli, bukan cuma nasi mandi, jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih utama hidangan kebaikan, jamuan kebaikan dari Allah Ta'ala mabsuta, terhampar, terbentang luas, digelar sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jor-joran memberikan karunia dan nikmat yang besar di bulan Maulid ini. Banyak hambanya yang diangkat derajatnya oleh Allah, dibersihkan hatinya, disucikan jiwanya, bukan tambah kotor hatinya. Ini hari ini Pak, kemarin emang lagi banyak banget ya di YouTube macam-macam orangnya. Kiai, gak usah disebut namanya, gak usah disebut namanya, di Malang. Saya tahu pondoknya, Kiai di Malang. Ya Allah, ini lagi rame lagi, baru hari ini apa kemarin tuh. Dia mencaci maki orang-orang yang bergamis, yang berjubah, cuman tampang jubah sorban, dia hidup mewah. Coba suruh baca kitab Sahih Bukhari, coba suruh baca kitab Ihya. Berarti dia bicara seperti itu seakan-akan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, menganggap dirinya sudah pandai, berilmu, menganggap dirinya sudah bisa baca kitab Ihya, baca kitab, mengartikan kitab Sahih Bukhari dan sebagainya. Nyaci maki orang, gelarnya KH, Kiai, Kiai Haji. Ya Allah, ini makin banyak orang yang sedeng otaknya nih, makin banyak yang koslet, makin banyak ya. Aduh ya Allah, subhanallah, nyaci maki. Ulama pewaris Nabi gak suka nyaci maki. Laisal mu'minu bita'anin walal la'anin walal fahishil badi. Jangankan ulama, apalagi dipandang kiai, dipandang dipanggil al-mukarram, punya pondok pesantren, mukmin biasa saja Nabi mengatakan
Laisal mu'minu bita'anin, tidak suka mencaci maki, melaknat, menghujat, menyalahkan orang lain. Jauh dari caci maki. Orang mukmin tidak suka mencaci maki. Bukan orang yang suka al-badhi, berkata kotor. Walal fahishil badhi, enggak suka berkata kotor, tidak suka mencaci maki. Bukan orang mukmin, bukan orang mukmin. Dengerin nih kata Nabi, bukan orang mukmin, bukan sifat mukmin yang suka mencaci maki, melaknat dan berkata kotor. Ini ya Allah subhanallah. Makanya kadang ada orang yang ilmunya tidak begitu banyak, tidak begitu luas wawasan keagamaannya, ibadahnya juga cuman hanya yang fardu-fardu saja, sholat cuman yang wajib doang 5 waktu, puasa cuma Ramadan, tapi hati bersih, baik kepada orang lain, tidak menyimpan dengki dan dendam, itu jauh lebih mulia dibanding orang yang ilmunya luas, wawasan keagamannya luas, ilmunya banyak, bisa menguasai berbagai macam ilmu agama, disiplin ilmu agama, tetapi mencaci maki orang kerjaannya, tetapi merendahkan orang lain kerjaannya. Mendingan maaf, bukan kita merendahkan, mendingan tukang pemulung. Mendingan tukang pemulung jauh lebih baik. Mendingan orang-orang yang suka ngangkut sampah, bukan kita merendahkan profesi mereka, enggak. Yang dianggap rendah oleh kebanyakan orang, yang suka ngangkutin sampah, tukang pulung, pemulung, puing-puing itu, mereka jauh demi Allah lebih mulia dibanding orang yang suka mencaci maki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, ini zaman-zaman fitnah, ini zaman banyak godaan, banyak penghalang, banyak hal-hal yang dapat merintangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang penuh dengan caci maki, yang penuh dengan godaan dari dunia, harta, materi, kedudukan, pangkat, jabatan, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin mendapatkan materi, kedudukan, atau bahkan mungkin ingin bertahan jabatannya, ingin bertahan pangkatnya, sehingga dia mencaci maki orang, sehingga dia penjilat, menjilat kepada atasan, menjilat kepada penguasa dan lain sebagainya. Wal iyadzubillah. Belum lagi makanan yang haram, makanan yang syubhat, yang banyak mencemari perbuatan kita ini karena makanan. Ini faktor utama nih, faktor utama dari makanan yang syubhat, sehingga doa kita tidak didengar, apalagi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita walaupun salat, ruku dan sujud, tidak mendapatkan kenikmatan, kita tidak merasakan nikmat dzauq, nggak ada cita rasanya, cuman hanya sekedar nunggang-nungging, hanya sekedar ruku sujud, tetapi tidak ada kenikmatan di dalam ibadahnya. Buat apa kalau ibadahnya hampa gersang, bahkan hanya membuat beban saja di dalam dirinya, hanya sekedar membuat dia lelah, hanya membebani dan melelahkan saja. Wal iyadzubillah. Makanan yang haram, belum lagi yang datang dari barat nih, yang diboikot. Jangan lupa terus boikot tuh makanan-makanan yang pro Israel, terus kita boikot. Jangan lupa makanan-makanan siap saji tuh, oke, dan sebagainya, terus itu boikot. Jangan bangga, jangan seneng. Ada sebagian kita umat Islam seneng, bangga nongkrong di McDonald. Ada orang Ramat Jati yang begitu. Mendingan nongkrong di nasi uduk Pok Jenab, Pok Yeyen. Mendingan nasi uduk mereka yang jelas-jelas yang bikin orang Islam, yang bikin baca sholawat, berzikir kepada Allah Ta'ala, daripada makan makanan yang kagak jelas. Entah itu disembelih atau tidak ayamnya, bumbunya dari mana, cara memasaknya, yang punya orang kafir non muslim, yang pro Israel dan lain sebagainya. Wal iyadzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, momen yang penting seperti ini, perayaan Maulid Nabi, acara-acara haflah,
keagamaan seperti ini merayakan Maulid Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini momen yang sangat penting untuk kita introspeksi diri. Untuk kita introspeksi diri. Yang mungkin yang dicaci maki juga dia kurang introspeksi. Yang dianggap keliru, yang disalahkan oleh mereka juga kurang introspeksi diri. Semua kita masing-masing introspeksi diri, mengadakan muhasabah. Kita adakan muhasabah, baik yang habaibnya, yang non habaibnya, yang ulama, yang kiai, ustadz, semua kita umat Islam. Siapapun kita introspeksi diri, mawas diri, kita ngaji yang benar, mendekatkan diri kepada Allah, duduk bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang yang khusyuk, sehingga berapa banyak orang hadir di majelis gak dapat keberkahan majelis, bahkan gak dapat pahala, tidak membekas, gak ada efeknya itu majelis, gak ngefek kalau kata anak sekarang nih, gak ngefek di dalam kejiwaannya, hatinya. Padahal berapa banyak dia hadir majelis-majelis maulid, majelis-majelis taklim, tetapi kurangnya figur orang-orang soleh yang dia harus banyak menghabiskan waktu dengannya, banyak bersimpuh mendengarkan nasihatnya, wajangannya yang sangat besar manfaatnya, yang akan meluluhkan hati kita, yang akan mengekang hawa nafsu kita, yang bisa mengendalikan diri kita, yang bisa menjadikan kita sadar, melek dari tidurnya kita selama ini, bangun dari keterpurukan kita, dari kelalaian kita selama ini. Bertahun-tahun kita tertidur, kita lalai, kita tidak jadikan momen seperti ini untuk introspeksi diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan manfaat besar dengan hadirnya kita di majlis seperti ini, amin. Semoga Allah taala jadikan orang-orang yang beruntung di malam hari ini, orang-orang yang mendapatkan karunia besar dan banyak dari Allah, orang-orang yang mendapatkan bagian daripada Rasulullah, mendapatkan bagian daripada sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Apa yang menjadi perintah daripada Rasulullah kita kerjakan dan kita laksanakan, amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu ya Rabb ya Allah. Sebagaimana Engkau telah anugerahkan nikmat Islam kepada kami, tambahkanlah nikmat Islam di dalam diri kami ya Rabb. Sebagaimana telah Engkau anugerahkan nikmat iman di dalam jiwa kami, tambahkanlah nikmat iman tersebut ya Rabb. Wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta 'alaina bil umri fabarik lana fi. Sebagaimana telah Engkau anugerahkan nikmat umur, maka berkahilah sisa umur kami ya Allah, yang tersisa di muka bumi ini. Entah berapa hari lagi, entah berapa bulan lagi, entah beberapa saat lagi umur kami di muka bumi ini ya Allah, limpahkanlah keberkahan di dalamnya ya rabbal alamin. Ya Allah bitaufik hatta nufik wa nalhaqul farik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Alwi bin Usman bin Alwi bin Yahya yang telah melantunkan ceramahnya yang insyaallah ilmunya berguna untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha.